Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Perhatikan bacaan di atas. Ada beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya menggunakan kamus. Buatlah 2 kalimat dari kata-kata tersebut, menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Kata bahan artinya, barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu, bakal. Contoh kalimatnya, panci terbuat dari bahan aluminium, benda konduktor terbuat dari bahan logam. Kata menghantar artinya, menghantar mengirimkan, atau membawa ke. Kalimatnya, logam besi dapat menghantar panas dengan baik. Bahan isolator sulit menghantar panas. Konduktor artinya, benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Kalimatnya, bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, aluminium. Banyak bahan yang digolongkan ke dalam jenis konduktor. Isolator artinya, penyekat atau pengisolasi. Contoh kalimatnya, benda isolator memiliki sifat berlawanan dengan benda konduktor. Isolator bersifat tidak menghantar panas. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Selanjutnya, lakukanlah kegiatan pengamatan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu ikutilah langkah kegiatannya di buku tema HAL 140 yang kalian miliki. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Kalau sudah, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan di atas. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Jawabnya, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. 2. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator yang tidak dapat menghantar panas. 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. 4. Mengapa demikian? Karena sumpit plastik merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. 5. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. 6. Mengapa demikian? Karena panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga tidak dapat merambat melalui kain. 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Bahan dari besi dan tembaga. 8. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator?
Benda dari bahan kayu, plastik, dan kain handuk. 9. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Benda isolator yang lain misalnya styrofoam, kertas, dan karet. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulannya adalah, tidak semua jenis bahan dapat menghantarkan panas atau kalor dengan baik. Ada yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada pula yang sangat buruk menghantarkan panas. Bahan-bahan yang sangat baik daya hantarnya disebut konduktor, sedang yang sangat buruk daya hantarnya disebut isolator.